Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Abisor Azhari dengan NIM atau NPM 2413020207. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan aplikasi perancangan manajemen catatan notes. Apa itu perancangan aplikasi manajemen catatan notes? Yaitu sistem untuk menyimpan dan mengelola catatan secara digital. Yang pertama atau bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pengelolaan catatan membutuhkan sistem yang terstruktur agar data mudah disimpan, dicari, dikelola. Penerapan struktur data yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi Notes berbasis C++ sebagai penerapan konsep struktur data dalam permasalahan nyata. Jadi, tujuannya ialah menerapkan konsep struktur data dalam pembuatan aplikasi manajemen catatan digital yang berbasis C++. Yang kedua, mengembangkan aplikasi Notes yang mampu menyimpan, mencari, mengolah, dan mengurutkan catatan secara terstruktur. Dan ketiga, mengombinasikan beberapa struktur pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi data, meningkatkan pemahaman terhadap penerapan struktur data dan algoritma dalam permasalahan nyata. Tujuan ini adalah menerapkan struktur data dalam pembuatan aplikasi Notes berbasis C++ agar pengolahan catatan menjadi efisien. Rumusan masalahnya, yaitu nomor 1, bagaimana merancang aplikasi manajemen catatan yang berbasis bahasa C++. Yang kedua, bagaimana menerapkan struktur data untuk menyimpan dan mengelola data catatan secara terstruktur. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan fitur pencarian, pengelompokan, dan pengurutan catatan secara efisien. Yang keempat, bagaimana mengombinasikan beberapa struktur data untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Bab kedua, tinjauan pustaka. Landasan teorinya. Yang pertama, struktur data. Apa itu struktur data? Yaitu konsep dasar fungsi dalam pengelolaan data. Linked list atau pengertian disebut dengan double linked list. Penerapannya pada penyimpanan catatan. Konsep graf, BFS, dan DFS. Graf sebagai alur menunya. Graf sebagai alur menunya sebagai BFS dan DFS-nya untuk penelusuran. Hashmap-nya, pengertian hashmap itu indeks data, penampakan untuk pencarian teks. Vektornya itu pengertian vektor lebih, penerapan untuk pengelompokan data. Algoritma searching, yaitu untuk penerapan pencarian catatan. Struktur datanya yang sudah saya jelaskan tadi. Double linked list digunakan untuk menyimpan dan mengelola data catatan secara dinamis sehingga memudahkan proses penambahan dan penghapusan dan pengelolaan data. Hashmap-nya atau biasa disebut dengan bounded map digunakan sebagai indeks tag untuk mempercepat proses pencarian dan pengelompokan catatan berdasarkan teks. Biasanya menggunakan kata kunci. Vektor digunakan untuk menyimpan daftar catatan dengan tag yang sama secara fleksibel dan dinamis. Yang keempat, graf. Konsep graf digunakan untuk mempresentasikan alur menu aplikasi agar navigasi lebih terorganisir. Bab ketiga yaitu pembahasan. Nah, pembahasan sistemnya. Aplikasi manajemen catatan berhasil mengimplementasikan beberapa struktur data untuk mengelola data secara efisien.
Setiap fitur dirancang agar saling terintegrasi, sehingga pengguna dapat menyimpan, mencari, dan mengelompokkan catatan dengan mudah. Penggunaan double linked list memungkinkan pengolahan catatan secara dinamis seperti penambahan, penghapusan, dan penelusuran data. Itulah pembahasan sistem. Lanjut pembahasan struktur data. Pembahasan struktur data di dalamnya berisi double linked list, itu untuk mempermudah navigasi antar catatan dan penghapusan data. Hashmap mempercepat pencarian berdasarkan teksnya. Vektor digunakan untuk menyimpan daftar catatan dalam tiap tag. Graf membantu menggambarkan alur mau menu aplikasi. Lanjut, kita masuki codingannya. Di sini saya akan mencoba menjalankan codingan aplikasi Notes yang digital berbasis C++-nya. Oh, sini udah ada. Ini kita buat lagi, kita hapus dulu. Kita ulang, kita run. Jalankan. Kita usahain coba semuanya dulu. Pertama, kita coba nomor 1 tambah catatan. Enter. Nah, di sini muncul judul. Kita buat Jepara. Enter. Isinya adalah parfum pengikat jiwa. Sangat harum. Sangat populer. Enter. Nah, teksnya apa yang bisa disamakan, itu harum. Nah, kita tambah lagi judulnya kunci, isinya sepeda motor, teksnya gantungan kunci. Kita coba yang ketiga, dapat 2 aja. Nah, lanjut. Ketika sudah membuat catatan, langsung kita tampilkan, maka akan keluar seperti ini. Dari mana munculnya ini? Dari StrupNote, yaitu untuk pengelolaan data. Nih, pengelolaan datanya dijalankan di StrupNote. Yang ada ID-nya, starting detailnya ini judulnya, starting content-nya ini isi, starting tag-nya teks, string timestamp-nya itu tanggalnya. Nah, dikelola di StrupNote. Nah, ketika sudah tampilkan semua, ketika ingin mencari teks, kita coba nomor 3, cari teks. Enter. Nah, cari teks ini harus membuat kata kunci seperti judulnya. Ini kata kunci judulnya apa? Judulnya kita buat kunci. Judulnya kunci. Ini kunci, judul kunci yang ID 2. Enter. Nah, ini dia judulnya, pilihan ketiga, judulnya kunci, ID-nya 2, judulnya kunci, isinya sepeda motor. Kita coba lagi cari teks nomor 3, kita coba lagi. Judulnya apa? Mana tadi? Nah, judulnya Devara. Kita buat judulnya Devara. Nah, keluar dia. Nah, dia menggunakan kata kunci. Dan juga bisa cari menggunakan teks. Kita coba nomor 4. Teksnya apa? Teksnya teksnya harum. Kita coba teksnya harum. Nah, teksnya harum, keluar. ID-nya 1, judulnya Devara, isinya parfum pengikat jiwa.
ketika tidak ada atau ada catatan yang tidak digunakan, bisa kita hapus. Kita coba nomor 5. Nah, di sini menggunakan kata kunci ID. Kita coba ID-nya kan cuma ada 2, 1 dan 2. Kita coba nomor 1. Oke, kita coba nomor 2. Tes. Nah, kita coba tampilkan semuanya. Yang keluar cuma ID 1 karena yang 2-nya sudah terhapus. Dan ketika ingin mengurutkan tanggalnya bisa juga pilih 6. Urutkan tanggal. Oh ya, cuma 1 ya. Cuma ada 1 catatan. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Tambah catatan yang di sini saya akan membahas yang saya pelajari. Aduh, hilang. Taruh dulu. Malah nyepam. Kita pahami satu persatu. Itu struktur ini untuk mengelola data catatan, sama seperti struktur note. Nah, ini kan tambah catatan, berarti di void add. Ini adalah yang ini void add ini untuk menambah catatan. Tampilkan semua catatan ada di display notice atau vektor menampilkan. Mencari teks catatan ada di feed notable. Bukan. Di void search by mencari vektor. Oh ya, hashmap. Void search by ini menggunakan hashmap-nya mencari. Jika hapusnya di void delete note. Nah, ini dia, void delete note. Nah, itu saja yang saya pahami. Nah, codingannya sudah selesai. Lanjut bab penutup. Kesimpulan, aplikasi manajemen catatan berbasis C++ berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan menerapkan beberapa struktur data, yaitu double linked list, hashmap, dan vektor. Struktur data tersebut mampu mengelola data catatan secara terorganisir dan meningkatkan efisien dalam proses penyimpanan, pencarian, dan pengelompokan catatan. Proyek Notes app ini berhasil menerapkan struktur data untuk mengelola catatan secara efisien. Sistem berjalan dengan baik dan mempermudah penyimpanan secara pencarian catatan secara digital. Saran saya itu untuk mengembangkan selanjutnya, aplikasi manajemen catatan ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan penyimpanan data ke database agar data tidak hilang saat program ditutup, menyediakan fitur pembaruan dan penghapusan catatan yang lebih lengkap, mengembangkan antarmuka grafis GUI agar aplikasi lebih user-friendly, menambahkan fitur pencarian lanjutan, seperti pencarian berdasarkan teks atau tanggalnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kurang tepat kata-kata dan pembahasan, mohon dimaklumi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.